Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها. طيب إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Senantiasa pertama kali kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tak terhingga yang selalu kita dapatkan darinya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan baik. Taib ikhwatil fillah, di kesempatan malam hari ini sebagaimana biasa kita insyaallah kembali kita lanjutkan kajian kita dari kitab Umdatul Fiqh oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah taala. Tapi sebelumnya sedikit berbincang dengan antum. Ini bulan berapa? Bulan Februari. Bulan depan bulan awal puasa, bulan pertengahan atau awal? Awal. Sedangkan pertemuan kita di Rabu ketiga. Kita ketemu tidak di bulan April secara jadwal? Tidak secara jadwal loh. Kalau di lain suasana mungkin ya. Berarti kita ada dua peluang, sekarang dan di bulan 3. Maka ana punya ide, ya pikiran sesaat, kalau antum setuju kita loncat dulu ke kitab Siyam, karena momen itu beda. Nanti kalau membahas kitab Siyam di bulan haji, ketemu enggak? Nah itu dia, itu masalahnya. Jadi itu secara ini saja penalaran. Karena kita berhadapan dengan bulan puasa, maka kita loncati dulu, kita langsung pada kitab Siyam. Istilahnya mengambil momennya. Jadikan
menggugah hati, ya walaupun kita sudah pernah mempelajari, tapi untuk mengulang kembali, mengurucikan kembali apa yang sudah pernah kita ketahui tentangnya. Baik. Jika demikian, insya Allah dalam 2 pertemuan ini kita akan masuk dalam kitab Siyam dari apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala tentangnya di dalam kitabnya. Baik. Kitab Siyam. As-Siyam, ya, secara bahasa apa artinya? Secara bahasa, arti bahasa Indonesia puasa. Secara makna, ya makna muradif, sinonim dari kalimat siyam adalah al-imsak. Ya, imsak. Makanya kita sering mendengar pagi hari imsak 10 menit sebelum azan biasanya. Itu pada dasarnya kalimatnya ya benar, tahanlah gitu. Secara kalimat, secara arti kalimat. Kita sudah mau masuk waktu puasa, maka tahanlah oleh kalian. Hanya penetapan semacam itu tentunya tidak berdasar sama sekali, atau setidaknya dasar yang digunakan adalah dasar yang lemah. Jadi as-siyam secara arti bahasa, secara sinonim dari bahasa as-siyam itu adalah al-imsak. Seperti ucapan siapa? Maryam. Inni nazartu lirrahmani inni nazartu yawman lirrahmani sawma wa lam inni nazartu lirrahmani sawma wa lam ukalliman nasa al-yawma insiya. Kalimat siapa? Ibunda dari Isa alaihissalam. Jadi tatkala kejadiannya apa? Ketika beliau melahirkan anaknya, ya jelas yang namanya seorang wanita bawa anak tanpa ada suami jadi tanda tanya. Akhirnya apa? Itu yang dilakukan. Ketika ditanya, maka aku katakan sesungguhnya aku pada hari ini telah bernazar kepada Ar-Rahman bahwasanya aku tidak mau mengatakan apapun pada seorang pun dari manusia. Maka kemudian dia tunjuk kepada anaknya dan anaknya yang bicara, yaitu Isa alaihissalam, menjawab pertanyaan dari kaumnya. Jadi kalimat inni nazartu lirrahmani sauma, saum, apakah kemudian saum di sini maknanya adalah berpuasa, yaitu dengan meninggalkan makan dan minum dan segala sesuatu yang terkait dengannya? Jawabannya tidak. Maknanya pada hari itu beliau alaihissalam itu menahan dirinya untuk tidak berbicara, menahan dirinya untuk tidak menjawab pertanyaan kaumnya, ya. Sehingga maknanya adalah al-imsak. Itu adalah arahan dari kalimat as-siyam, yang secara makna bahasa atau sinonim dari kalimat as-siyam adalah al-imsak. Berarti secara kalimat juga bersesuaian dengan keadaan yang kita jalani secara syar'i. Karena secara syar'i yang kita jalani ketika kita berpuasa, kita menahan makan, menahan minum, ya, menahan syahwat, menahan pandangan, menahan segalanya dari kelezatan dunia. Jadi bersesuaian antara kalimat atau sebutan dengan makna bahasa juga dengan keadaan yang dilakukan oleh seorang yang berpuasa. Hal ini juga sebagaimana kalimat as-salat. Salat artinya ad-du'a. Salat artinya ad-du'a. Yang isi daripada salat semuanya adalah doa. Dari takbiratul ihram. Kemudian ya, sesudah itu doa iftitah. Doa iftitah kita tinggal milih. Di dalamnya juga banyak doa kita ucapkan. Kemudian juga di dalam
zikir-zikir yang lain yang disebutkan di dalam sholat itu sendiri. Kebanyakan di dalamnya adalah doa, atau paling tidak di dalamnya adalah tempat yang mustajabah untuk berdoa, seperti dalam sujud. Baik. Kembali kepada kitab siam. Jadi siam secara makna bahasa adalah al-imsak, artinya menahan. Sekarang secara syar'i, apa secara syar'i? Makna syar'i dari as-siyam yaitu at-ta'abbudu lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi imsak minal muftirat, dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Jadi yang namanya as-siyam syara'an itu adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya puasa yang kita lakukan adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat awal adalah at-ta'abbudu lillahi tabaraka wa ta'ala bi imsakin minal muftirat, dengan menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkannya, min tulu'il fajri ila ghurubi syams, sejak terbitnya fajar. Fajar apa? Fajar shadiq, fajar yang kedua, bukan fajar kadhib. Karena fajar ada dua, fajar shadiq sama fajar kadhib sama fajar shadiq. Kapan fajar kadhib? Seperti apa fajar kadhib dan fajar shadiq? Kalau fajar kadhib itu adalah cahaya yang semburat ke atas, dia ke atas cahayanya. Kemudian kalau fajar shadiq adalah cahaya yang membentang dari utara ke selatan, membentang dari utara ke selatan, jadi cerah. Kalau dilihat dari arah yang tinggi, tempat yang tinggi dalam suasana yang cerah, dia akan nampak cahaya putih terang, ya. Memang seperti benang, ya. Makanya kalimat Allah Subhanahu wa taala, qul washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Ini adalah benar dengan kenyataan dalam pandangan secara hissi manusiawi. Kalau kita berada di tempat yang tinggi, ketika melihat ke tempat ke arah timur, ke arah ufuk timur, maka kita akan melihat cahaya putih cemerlang. Jadi berada di antara dua cahaya yang gelap. Bawahnya ini agak gelap, atasnya gelap. Itu namanya fajar shadiq. Makanya dia seperti benang yang membentang dari utara ke selatan. Jadi itu adalah as-siyam yang merupakan imsak minal muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams, menahan diri kita dari melakukan hal-hal yang membatalkannya sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, yajibu siyamu Ramadan ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala sawmi. Wajib. Kalau sudah dikatakan wajib berarti harus. Kalau harus berarti dia bukan sunnah, perkara yang harus ditunaikan. Sekarang kalau dikatakan wajib, mengapa dikatakan wajib? Siapa yang mewajibkan? Kita tahu yang mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa taala secara nas syar'i, Alkitab was sunnah sebagai dalilnya, yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ya, la'allakum tattaqun itu adalah merupakan bagian dari tujuan atau faedah atau hikmah dari puasa itu sendiri, supaya kita umat Islam muslim itu menjadi orang yang bertakwa. Dari arah mana? Kok bisa dengan puasa menjadi orang bertakwa? Karena ketika puasa kita lihat di dalam puasa, adakah hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan? Adakah hal yang dilarang?
Adakah hal yang disunnahkan? Adakah hal yang dibolehkan? Kesemuanya hakikatnya itu adalah ruang lingkup kalimat yang terkait dengan Islam itu sendiri. Dalam Islam ada yang diperintahkan, di dalam Islam ada yang dilarang, di dalam Islam ada yang disunnahkan, yang dianjurkan, ada yang kesemuanya sama hakikatnya dalam tubuh puasa itu. Jadi hakikatnya puasa adalah merupakan tarbiyah, pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar menahan diri kita dari hal-hal yang bisa mengurangi nilai puasa itu sendiri atau bahkan membatalkannya. Karena itu merupakan bagian dari tarbiyah yang hakikatnya seyogyanya kita itu seperti itu sebenarnya. Seyogyanya kita seperti itu. Ketika bertemu dengan larangan, kita sedang puasa nggak boleh makan minum. Ya sebenarnya itulah kita. Ketika kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jangan kita lakukan. Wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa yang datang Rasul sudah sampaikan, Rasul perintahkan, tunaikan. Ya. Walaupun menunaikan kewajiban sesuai dengan kadar kemampuan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian maka datangi semampu kalian. Ya. Tapi wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Maka itu adalah hakikat dari ketakwaan yang merupakan salah satu tujuan dari hikmah dari puasa Ramadan, yang merupakan tarbiyah atau bahkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melebur dosa, melebur kesalahan, membina diri supaya menjadi orang-orang yang betul-betul orang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban itu merupakan dasarnya dari Al-Qur'an. Kemudian sunnah Nabi. Kalau dari sunnah Nabi secara fi'il, secara perbuatan Nabi jelas Nabi memang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, secara perbuatan. Kemudian secara nas hadis Nabawi, kita tahu dari hadis Jibril alaihissalam. Ya, hadis Jibril yang dikenal dengan hadis Jibril, yaitu ketika Nabi didatangi oleh malaikat Jibril yang berupa seorang laki-laki. Ya, laki-laki pakai pakaian putih bersih dengan santunnya, ya, pakaiannya harum. Ya. Itu dicontohkan oleh Jibril sebagai bentuk sikap seorang yang menuntut ilmu. Jadi harus begitulah. Ya. Secara sikap, secara pakaian pun seolah-olah dia tidak dari perjalanan yang jauh, rapi. Ya. Nah, pakaian yang serba putih semuanya. Kemudian di antara yang ditanyakan oleh Jibril adalah tentang Islam. Ya. Qala fa akhbirni 'anil Islam, dan kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang Islam. Kemudian disebutkan di dalamnya yaitu siang Ramadan. Ya. Kemudian juga dalam hadis apa? Tentang rukun Islam, ya, tentang rukun Islam sendiri. Kalau tadi bertanya tentang Islam itu apa? Dipenjelaskan oleh Nabi. Kalau ini tentang asas dari Islam, rukunnya adalah 5, walaupun jawabannya sama, tapi secara hadis itu ada makna yang tersembunyi. Kenapa kok dibedakan? Tapi bukan ini pembahasannya. Pembahasannya ada dalam hadis tentang rukun Islam, yaitu buniyal Islam ala khamsin, yang merupakan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan di dalamnya apa? Wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Shaum Ramadan itu adalah merupakan salah satu bagian dari rukun Islam, ya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hal ini, berarti dia adalah perkara yang diwajibkan secara nas Al-Qur'an maupun sunnah wal ijma' ulama, ijma' sahabat bahwasanya puasa bulan suci Ramadan adalah wajib. Nih. Kapan diwajibkan? Diwajibkan pertama kali pada saat apa? Di tahun kedua Hijriah. Jadi diwajibkannya puasa Ramadan itu di tahun kedua Hijriah. Ya. Tidak kemudian langsung ketika diutus sebagai seorang Rasul ketika di Makkah, tidak. Tapi selama di Makkah belum diwajibkan puasa. Belum diwajibkan, tapi bukan berarti tidak puasa.
Karena dari syariat sebelumnya pun telah orang sudah mengenal dengan yang namanya puasa. Ya, makanya nas ayat Al-Karimah, kutiba 'alaikum shiyam kama kutiba alladziina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Karena di bangsa Arab atau di Makkah Al-Mukarramah sendiri, di Makkah Al-Mukarramah sendiri, di situ sudah mengenal syariat Ibrahim alaihissalam. Hatta di Madinah, di sana juga adalah orang-orang Yahudi ada, dan mereka ahlul kitab, di dalamnya juga ada syariat puasa. Maka kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Ya, jadi kalimat wajib di situ merupakan kalimat yang merupakan ungkapan dari yang disandarkan pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang kewajiban puasa tersebut. Yajibus siyam Ramadan. Yang diwajibkan adalah puasa Ramadan, dan ini adalah merupakan rukun Islam. Ramadan adalah bulan suci, dan Ramadan secara makna kalimat atau berasal dari kalimat ar-ramda. Ramadan itu berasal dari kalimat ar-ramda. Apa ar-ramda? Ar-ramda itu syiddatul har, panas yang amat terik. Kenapa Ramadan dikatakan Ramadan? Karena berasal dari kalimat ar-ramda, yaitu syiddatul har. Kenapa dijadikan nama untuk bulan ini, bulan puasa? Karena qil dikatakan, salah satu penafsirannya, karena dikala itu tatkala diwajibkan puasa pertama kali, itu kondisi di sana itu amat sangat panas, di puncaknya panas, maka kemudian puasa Ramadan dikatakan Ramadan. Ya. Puasa yang diwajibkan tersebut dikatakan puasa Ramadan, yaitu menjadi bulan Ramadan yang kemudian diikrarkan atau dinaskan di dalam Al-Quran tentang bulan tersebut, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Namun secara asal kejadiannya dikatakan bahwasanya asal kejadiannya adalah tatkala diwajibkan puasa pertama kali di saat itu adalah pada saat syiddatul har, pada saat panas yang amat sangat. Kalau kita berapa derajat paling panas yang kita rasakan? Berapa? Tiga puluh berapa? 30-an, paling mentok 39. Kalau 30 paling tingginya 39. Ada yang lebih dari 39? Kalau kalimatnya 30, 10, 40. Katakanlah hanya sampai 40 derajat, ini belum panas. Ya. Kalau di sana, di tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mencapai 50 derajat, 52, 54. Apa rasanya? Antum siapkan termometer, masak air ya, coba celupkan kira-kira sampai derajat 50, pegang. Kayak apa rasanya? Pakai mandi, enak tidak? Kalau memang lagi cuaca dingin sih enak saja ya, mungkin hangat. Itu lebih dari sekedar hangat kalau sudah 50 derajat. Dan di sana kalau sedang panas-panasnya begitulah. Kalau panas itu enggak ada sejuk-sejuknya sedikit. Begitu angin bertiup, kalau kita kan sejuk ya, panas ada angin bertiup, Masya Allah, Alhamdulillah angin bertiup. Kalau di sana semakin kencang angin bertiup kayak ditampar panas sapi. Ya, bertiup tambah panas, bukan tambah sejuk. Ya, makanya kalau bawa mobil kacanya ditutup salah, dibuka salah. Ditutup pengat, dibuka juga tambah panas karena angin udaranya panas. Nah, itulah keadaan yang menjadikan sebab juga kenapa Ramadan dikatakan Ramadan syiddatul har, amat sangat panasnya. Ya. Ibu-ibu kalau nyuci baju, kalau musim panas nggak usah siang hari, malam hari
nggak usah sampai pagi, tengah malam diambil udah kering. Nah, apalagi pakai mesin cuci dengan pengering, sudah gantung aja di lemari, kering insya Allah, nggak usah bawa keluar lagi. Iya, karena hawanya panas. Demikian pula tatkala dingin juga dinginnya amat sangat. Jadi kita ini negara yang nikmat sebetulnya. Sebenarnya Khatulistiwa, panas tidak terlalu, dingin tidak terlalu. Dinginnya di pegunungan sini juga nggak sedingin di sana. Dinginan di pegunungan Indonesia ini ketika mulai jam 8, jam 9 sudah mulai hangat. Kalau sudah di sana, kalau dingin mau jam 9, jam 8, jam 12, jam 2 siang, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 sore panas. Dingin ya dingin, semakin malam tambah dingin ya. Jadi dinginnya 24 jam. Jadi nggak ada hentinya, dingin, hanya beda derajatnya saja. Jadi kembali kepada kalimat Ar-Ramadan. Itulah Ramadan. Yang dikatakan Ramadan karena pada saat itu diwajibkannya adalah syiddatul har, pada saat panas yang amat sangat. Sekarang diwajibkan puasa. Dalam puasa, dalam keadaan panas yang amat sangat, pertama kali diwajibkan dalam kondisi semacam itu. Kemudian yang lebih memperberat apa? Jeda waktu. Kalau di musim panas dia lebih panjang. Musim panas lebih panjang, bisa mencapai 14 jam ya, dari fajar. Jadi sholat subuh itu 3:30 sudah sholat subuh, atau sudah bersiap jam 4 ya, 4:30 udah selesai ya, 3:30 itu sudah keluar, sudah subuh ya. Kalau musim panas jam 4 kurang seperempat itu sudah subuh, sudah adzan. Nanti maghribnya jam 7, jam 7:04 maghrib ya. Enak ya, panjang iya. Maghribnya jam 7, 3:30 sudah subuh ya, maghrib jam 7 ya. Kapan tidurnya? Makanya kalau di bulan Ramadan biasanya di sana terbalik, sulit. Bayangkan Ramadan jam 7 katakanlah di musim panas, jam 7 azan. Dari azan ke iqamah biasanya setengah jam kalau untuk Ramadan. Jadi memberikan kesempatan yang berbuka puasa supaya santai. Jadi enggak kemudian baru azan sudah qomat, tidak. Baru 5 menit sudah qomat, tidak. Memberikan kesempatan kaum muslimin untuk berbuka dengan tenang, makan kalau ingin makan atau ala kadarnya, dari kurma, minuman ala kadarnya, hingga punya kesempatan untuk menuju masjid sholat. Kemudian sesudah itu isya'nya ditunda. Kalau di sana ditunda, yang seharusnya misalkan katakanlah sekarang 7:30 itu udah isya, ditunda jam 8 supaya kalau tadi yang belum sempat makan bisa makan dengan tenang, bisa turun dulu, supaya apa? Berangkat sholat tarawih nggak ngantuk ya, nggak ngantuk. Dan sholat tarawihnya juga tidak seperti kita balapan ya. Di sana setidaknya 45 menit, 1 jam minimal, kadang 1,5 jam, ada yang 2 jam. Atau target secara umum 1 juz selesai setiap malamnya. Target secara umum 1 juz setiap malamnya. Ini kalau di hari biasa. Tatkala di 10 malam terakhir di Jami' Syekh Muhammad ibn Sulaiman turun dari sholat tarawih 10:30 malam, baru turun. Nanti jam 1 sudah sholat malam. Jadi 10:30 selesai sholat, kita pulang sampai rumah jam 11. Tadi kadang belum sempat makan dulu, makan jajanan sedikit, sebentar jam 12. Mau tidur tabung, sudah mau jam 1. Ya, istirahat sejenak, 12:30 berangkat lagi, jam 1 sholat, nanti jam 3 baru selesai turun. Kemudian jadi kapan tidurnya? Tidurnya akhirnya pagi. Karena kondisi, kok bisa iya pagi di sana sepi dahulu, tapi sekarang semuanya berubah. Musibah sekarang di sana, sedih. Hatta di Madinah baru dapat kabar gitu ya. Ini sekedar ya bagian dari kesedihan kita, kondisi di sana saat ini. Di Madinah, kota Nabi. Oke lah, kalau kota besar yang lain
mungkin masih reda hati. Tapi di kota Nabi, di Madinah, di depan Masjid Nabawi, sebagian dari anak-anak bangsa Arab itu sudah melepas hijabnya. Ini musibah sekarang. Toko-toko banyak yang jaga berbuah dan pakaian yang masya Allah. Yang musibah saat ini, maka di sana mulai kacau. Tapi yang bagaimanapun juga, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin. Ya, semuanya. Bagaimanapun juga masih yang terbaik, walaupun seperti itu keadaannya. Baik, ya. Jadi wajib siyam Ramadan, ya, Ramadan ala kulli muslimin. Ini azan atau apa? Azan. Astagfirullah, cepat sekali. Apa enggak salah? Berarti kita sholat dulu. Panjang pembukaannya. Kita sholat dulu, azan dan sholat dulu, baru kita lanjutkan pada sholat insyaallah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.